Halo Kicau Mania, Murai Mania di seluruh Nusantara tercinta ini, kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk kalian yang sudah selalu setia menyimak setiap video pembahasan dari saya. Dan saya doakan teman-teman selalu sehat, sukses, dan bahagia tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membahas tentang murai matung atau nggak bunyi saat di lokasi lomba. Dan untuk kalian yang butuh informasinya, yuk kalian bisa simak video pembahasan kali ini sampai habis. Oke, Murai Mania, sebagai pemain murai lomba, pastinya kalian pernah mengalami murainya matung di lokasi lomba, di mana begitu sampai di area lomba, murai hanya terpantau diam saja dan mendadak tidak respon dengan sekelilingnya, dan tatapan matanya pun kosong atau hanya bengong saja. Padahal murai hariannya gacor pada saat di rumah, dan setiap kali dibawa latihan atau dibawa ke tempat gantangan selalu terlihat respon dan main enak. Dan jika sudah seperti ini pastinya kita akan panik sebagai pemilik dan kebingungan tindakan apa yang harus kita lakukan agar si murai mau berbunyi lagi. Karena murai seperti ini sering disebut oleh Sobat Murai Mania sebagai murai matung, yang artinya murai tidak respon dengan apapun yang ada di sekelilingnya. Mau ada murai di sekelilingnya pun tetap saja tidak ada respon dan hanya diam saja. Tetapi murai matung ini berbeda dengan murai yang nggak bunyi, karena saya perhatikan masih banyak kicau mania yang menyimpulkan bahwa murai matung dengan murai yang tidak bunyi itu sama. Tetapi menurut saya itu beda sekali. Beda penunjukannya, beda penyebab, dan tentu beda juga untuk penanganannya. Jadi jika murai matung itu murai benar-benar nggak respon, hanya diam saja, dan tatapan matanya pun kosong. Tetapi jika murai tidak bunyi, maka murai itu masih ada respon dengan sekitarnya. Dan biasanya murai terpantau ketika awal tiba di lokasi lomba, murai masih mau bunyi, dan seterusnya murai hanya terdiam dan hanya loncat-loncat saja, nggak bunyi lagi. Apalagi jika murainya giras, semakin bertambah giras dan gelabakan ketika lihat orang di sekelilingnya. Dan murai matung dan murai nggak bunyi akan saya bahas tuntas di sini, dan tentunya saya akan juga jelaskan penyebab serta bagaimana solusi penanganannya sesuai dengan pengalaman saya. Oke teman-teman, sebelum ke video pembahasan, saya di sini akan memberikan sedikit tentang pemahaman atau gambaran arti dari birahi dan emosi itu sendiri pada seekor murai. Karena jelas birahi dan emosi itu ada hubungannya dengan murai matung atau murai yang nggak bunyi. Ini yang pertama, birahi. Birahi adalah istilah dalam seksualitas yang ditunjukkan oleh suatu keadaan individu di mana sudah siap secara fisik dan mental untuk melakukan hubungan persenggamaan yang dikendalikan dengan siklus hormonal. Jadi birahi di sini menjadi sangat penting untuk burung lomba, karena selain untuk mengeluarkan kicauan yang bervariasi, jadi pada saat seekor murai sampai hilang birahinya, maka pastinya seekor murai tersebut pada saat di rumah atau pada saat digantangkan pasti akan kurang untuk berkicau. Bahkan pada saat di lokasi lomba, murai hanya terpantau akan loncat-loncat saja, baik saat mendengar atau melihat murai lain. Pasti responnya diam dan cuek saja. Apalagi jika si murainya giras, pasti akan bertambah giras gelabakan seperti ketakutan dan berakhir mangap sambil napas terlihat ngos-ngosan. Dan jika sudah seperti itu, kita pasti pusing dibuatnya dan harus diapain nih murainya. Dan saran saya, jika sudah seperti itu lebih baik jangan digantangkan, karena jika tetap digantangkan maka hasilnya pun tidak akan maksimal dan yang ada pastinya kita akan kondangan. Tetapi jika teman-teman penasaran, teman-teman bisa coba tes gantang saja untuk mengetahui hasilnya. Murai seperti ini bisa disebut dengan murai yang enggak bunyi, bukan murai matung, karena kondisi seperti ini adalah murai dengan kondisi yang kehilangan jiwa fighternya. Penyebabnya adalah hilang birahinya.
Dan hilang birahi ini pasti terjadi dikarenakan salah dalam perawatan hariannya yang tidak sesuai dengan kebutuhan murainya. Biasanya sering terjadi pada murai tipe panas atau murai yang mempunyai fighter yang tinggi, yang rawatan hariannya berbanding terbalik dengan kebutuhan sebenarnya. Di mana rawatan sebenarnya murai tidak bisa dijemur kuat dan tidak bisa diumbar. Ini malah murai dijemur kuat plus oper umbaran, sampai murainya lemas, sampai murainya takut dan giras, padahal murainya aslinya jinak sekali. Tetapi sang perawat menganggap ini hal sepele karena faktor kebiasaan saja katanya. Nanti kalau murai sudah terbiasa diumbar dan dijemur, juga pastinya akan pulih lagi. Dan alhasil setelah dilakukan selama berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan, murainya semakin bisu. Dan setiap kali digantang, murainya hanya loncat-loncat saja. Ini yang sering terjadi, menganggap sepele rawatan ekstrim, perawatan antara perawatan penjemuran dan pengumbaran yang over, yang sebenarnya si murai tidak membutuhkannya. Mungkin dengan rawatan simpel saja, dengan mandi tiap sore, tanpa jemur dan umbar, hanya pulkrodong saja, si murai dapat kerja dengan maksimal. Jadi, penyebab utama hilang birahi ini adalah salah rawatan, dampak dari over jemur dan over umbaran. Dan ini sering terjadi juga pada murai hutan atau murai pikatan atau murai bahan ombyokan, kondisi giras. Sekali boro-boro murainya mau berbunyi, dan ketika kita dekati saja langsung gelabakan ketakutan. Dan bagaimana caranya agar murainya mau bunyi? Jelas langkah awalnya adalah membuat murainya birahi dulu. Tentunya dengan rawatan yang konsisten agar si murai mau berkicau. Rasa takut dan emosi dapat tertekan oleh birahinya ini. Lalu untuk solusi hilang birahi ini tentunya dengan menaikkan birahinya tersebut dengan cara mandi tiap sore atau malam tanpa jemur. Jangkrik berikan sekuatnya, makan untuk pagi dan sore. Tetapi jika murainya mempunyai karakter atau punya masalah saat makan jangkrik banyak langsung mangap dan jadi tambah giras, sebaiknya jangkrik berikan minim saja, maksimal 3 pagi 3 sore. Dan kroto bisa diberikan seminggu 2-3 kali. Untuk harian bisa di pulkrodong longgar atau siang bisa diablak saja. Malam baru di pulkrodong dan tempatkan di ruangan yang sejuk dan nyaman. Lakukan seperti itu sampai terpantau kondisinya membaik. Dan untuk ciri-ciri kondisi membaik di sini pastinya murai akan jadi rajin berbunyi hariannya. Dan murai terlihat responsif. Murai mau on atau konslet pada saat sendirian. Oke, jadi itu tadi mengenai penjelasan murai yang sedang mengalami hilang birahi. Dan yang kedua adalah emosi. Jadi emosi adalah perasaan individu yang ditujukan pada suatu kejadian dalam bentuk perasaan senang, marah, atau bisa juga takut terhadap sesuatu. Dan peran emosi pada murai lomba itu adalah agar murai dapat tampil ngotot dan mau mengeluarkan materi-materi yang dimilikinya secara bervariasi. Jadi jika si murai sedang hilang emosinya, apakah si murai mau main ngotot? Tentu saja tidak. Yang ada si murai hanya diam saja dan tak ada respon dengan sekelilingnya, di mana tatapan matanya pun kosong. Penunjukan murai seperti ini disebut juga dengan murai yang matung. Jadi, teman-teman, jika memvonis murai yang matung adalah yang seperti ini. Jadi, artinya murai yang matung adalah murai yang hanya diam saja, nggak respon sama sekali, dan pastinya nggak bunyi juga. Tetapi kalau murai nggak bunyi saja, masih punya respon dengan sekelilingnya dan tatapan matanya pun nggak kosong atau bengong. Lalu jika teman-teman menemui dengan ciri seperti ini juga, saran saya juga jangan digantangkan karena akan kondangan juga. Karena kerja si murai pasti akan nggak maksimal juga. Tetapi yang harus dilakukan selanjutnya adalah perbaiki rawatan hariannya. Karena kesalahan dan penyebab utamanya adalah di rawatan hariannya. Biasanya kasus murai hilang emosi ini banyak terjadi pada murai batu tipe dingin yang mempunyai karakter fighter yang rendah, yang tidak pas dengan kebutuhannya. Contohnya sering dimandikan dan jarang untuk dijemur. Atau rawatannya banyak pada hariannya mengkonsumsi ekstra puding seperti kroto, di mana kita semua tahu basic dari murai tipe dingin itu anti dengan segala sesuatu yang bersifat mendinginkan, yang sifatnya terlalu over
Dan jika pada hariannya mendapatkan sesuatu yang mendinginkan seperti mandi sering dan jarang dijemur, dan itu dilakukan hampir setiap hari, maka bisa mengakibatkan murai akan lemas dan murainya tidak ada fighternya sama sekali. Jadi, solusi untuk rawatan selanjutnya fokus untuk menaikkan emosi si murai dengan cara mengurangi untuk porsi mandinya. Misalkan mandinya bisa dibuat jarang saja atau seminggu 1 kali saja dan waktunya pagi. Lalu lanjut jemur dan pengumbaran bisa diberikan seminggu 2-3 kali, maksimal 2 jam saja. Dan pemberian IF cukup jangkrik saja, dimaksimalkan 5 pagi 5 sore dan harian bisa di full kerodong dan ditempatkan di ruangan yang nyaman. Lakukan pengkondisian seperti ini sampai membaik. Dan ciri-ciri murai sudah membaik kondisinya, kondisi murai hariannya mau bunyi dan terlihat responsif. Dan ketika pada saat kita jemur atau umbar, murai terpantau mau on atau konslet sendiri. Lalu bagaimana cara membedakan murai hilang birahi dengan hilang emosi saat digantangkan? Mudah saja. Jadi, jika hilang emosi, murai penunjukannya matung dan gak respon dengan sekitarnya. Tetapi jika hilang birahi, penunjukannya murai nggak bunyi, tetapi masih mau respon dengan sekelilingnya. Penunjukannya hanya loncat-loncat saja seperti ketakutan dengan sekitarnya. Dan ada satu lagi, penyebab matung yang lain yaitu penyebabnya si murai hanya kurang mapan saja, di mana penunjukannya sama saja. Murai hanya diam dan tatapan matanya kosong dan nggak respon. Padahal saat di rumah gacor atau pada saat di trek hanya dengan 2 atau 3 burung mainnya enak dan seperti tak ada kendala. Dan untuk kasus yang ini solusinya hanya kesabaran saja. Tinggal kalian sabarin aja. Maka suatu saat nanti saat murai sudah mapan secara fisik dan mentalnya, pasti kerjanya akan maksimal saat kita gantangkan. Dan saran saya untuk rawatan sebaiknya jangan dirubah dulu. Tetap seperti itu, karena kesalahannya bukan di rawatan hariannya, tetapi di tingkat kemapanan umurnya saja. Jadi kesimpulannya, murai matung dan murai nggak bunyi itu beda artinya, dan tentu beda penyebab serta solusinya. Jadi itu tadi perbedaannya ya teman-teman. Oke, Sobat Murai Mania, jadi itu tadi pembahasan tentang murai matung dan murai nggak bunyi saat di lokasi lomba. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia selalu menonton video dari saya. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Salam sukses buat kita semua.